perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang riset operasi kita di UMKM Maesaya. Jadi, apa itu Maesaya? Maesaya adalah sebuah usaha baju muslim yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2022 oleh Kak Farhan Furkonuddin. Usaha ini berlokasi di Jalan Haji Basuki nomor 13 Bandung dan memiliki fokus pada pembuatan busana muslim yang kekinian. Maesaya merupakan sebuah UMKM usaha menengah yang berkomitmen untuk terus berkembang dalam industri pembuatan baju muslim. Maesaya memiliki visi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri busana muslim di Indonesia dan terus memberikan produk-produk berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Usaha ini juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauannya dan menjalin kerjasama dengan para pelanggan, pemasok, dan juga mitra bisnis. Maesaya ini berfokusnya penjualannya di online ya, di e-commerce, di Lazada, di Shopee, atau di TikTok Shop. Di sini ada tampilannya penjualan Maesaya di e-commerce. Ini yang pertama muncul ini adalah tampilan penjualan di Lazada ya. Setelah itu ada di Shopee juga. Ini adalah yang tengah ini ada di Shopee, dan yang ketiga itu ada di TikTok Shop. Nah, jadi judul riset operasi kita adalah analisis 10 keputusan strategi manajemen operasional menurut Heiser dan Render pada UMKM Maesaya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai desain produk. Penentuan strategi produk sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. UMKM Maesaya memutuskan untuk memproduksi busana muslim sebagai produknya dan membuat variasi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Mereka juga menggunakan bahan utama berupa kain krayon, keringkel, dan syakila dalam proses produksi. Tahapan-tahapan dalam proses produksi busana muslim meliputi perencanaan desain, pemilihan bahan, pemotongan kain, jahit, penyelesaian, dan distribusi. Perlu dipertimbangkan faktor seperti tren mode terkini, kebutuhan pasar, dan kecocokan dengan konsep merek dalam merancang dan mengembangkan desain busana muslim yang akan dibuat. Bahan yang digunakan untuk membuat busana muslim harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kenyamanan. Setelah busana muslim selesai diproduksi, busana akan didistribusikan ke toko-toko atau pengecer busana muslim. Yang selanjutnya ada mutu produk. UMKM Maesaya selalu mengutamakan kualitas dalam setiap prosesnya sejalan dengan visi dan misinya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produk melalui upaya peningkatan dan keterampilan, kesadaran, kepedulian karyawan terkait kualitas produk dalam setiap proses untuk memastikan kualitas produk. Maesaya pun mengikuti standar tertentu dalam proses produksinya, yaitu termasuk melakukan sampling. Selama proses pengambilan sampel, karyawan memastikan bahwa pakaian muslim sesuai dengan syariat Islam dengan menutup aurat, bagian tubuh yang wajib ditutup, menggunakan kain yang sesuai, menghindari pakaian ketat atau longgar, memilih warna dan pola yang sopan, dan menggunakan aksesoris yang sesuai seperti jilbab yang menutupi rambut dan leher. Saya akan melanjutkan perancangan proses. UMKM Maesaya melakukan perancangan proses produksi untuk memproduksi barang dengan waktu yang tepat dan hasil yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah dalam perancangan proses produksi. Identifikasi konsep desain, penentuan target pasar, pemilihan bahan dan aksesoris, pembuatan sketsa desain, pembuatan pola, pembuatan sampel, produksi. Dalam tahap-tahap ini, UMKM Maesaya memperhatikan kualitas bahan dan aksesoris yang digunakan, serta mempertimbangkan kaidah syariat Islam. Proses produksi dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas yang telah ditetapkan, agar menghasilkan busana muslim yang berkualitas tinggi. Lokasi UMKM Maesaya di Jalan Haji Basuki nomor 13 Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya sebelah atau 3 menit dari perempatan Kiara Condong. Di sini saya akan menjelaskan perancangan tata letak di UMKM Maesaya.
di sini untuk di lantai bawah, di sini ada tempat produksi seperti untuk menjahit, memproduksi produk maya saya. Dan untuk lantai 2, di sini ada office, terus juga ada tempat penyimpanan baju maya saya dan juga ada tempat untuk live TikTok atau digital marketingnya. Nah, yang di sini ada rooftop garden yang bisa dijadikan buat refreshing karyawan maya saya. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan pekerjaan. Nah, di sini yang pertama ada desain baju. Untuk desain baju di sini untuk durasi harinya selama 3 hari. Dan di sini waktu wawancara kami untuk durasi desain bajunya dari tanggal 1 bulan Februari 2023 dan tanggal selesainya itu tanggal 3 bulan Februari 2023. Keterangannya itu membuat desain baju dan mendapatkan persetujuan pelanggan. Nah, yang kedua ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan di sini membutuhkan durasi selama 2 hari, yaitu dari tanggal 4 bulan Februari 2023 sampai tanggal 5 bulan Februari 2023 dengan keterangan memilih bahan yang cocok untuk baju. Dan yang ketiga, di sini ada pemotongan bahan. Pemotongan bahan di sini memerlukan durasi 3 hari, yaitu dari tanggal 6 Februari 2023 sampai tanggal 8 Februari 2023 dengan keterangan memotong bahan sesuai dengan desain baju. Dan yang keempat, di sini ada jahit bagian-bagian. Untuk jahit bagian-bagian di sini memerlukan durasi waktu sebanyak 5 hari dari tanggal 9 Februari 2003, tanggal selesainya itu tanggal 13 Februari 2003. Dengan keterangan menjahit bagian-bagian baju seperti lengan, kerah, dan saku. Dan yang kelima, menyambungkan bagian-bagian. Menyambungkan bagian-bagian ini memerlukan durasi selama 3 hari dari tanggal 4 Februari 2023 sampai tanggal selesai 16 Februari 2003 dengan keterangan menyambungkan bagian-bagian baju menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yang keenam, ada menambahkan aksesoris. Untuk menambahkan aksesoris ini membutuhkan durasi waktu selama 2 hari dari tanggal mulanya itu tanggal 17 Februari 2023 sampai tanggal selesainya itu tanggal 18 Februari 2023 dengan keterangan menambahkan aksesoris seperti kancing atau resleting. Dan yang terakhir, yang ketujuh, di sini ada penyelesaian akhir yang membutuhkan durasi dengan 2 hari dari tanggal 19 Februari 2003 sampai dengan 20 Februari 2003 dengan memeriksa dan menyelesaikan detail akhir seperti benang yang masih terlepas atau menghilangkan kotoran yang ada di baju. Saya akan menjelaskan untuk rantai pasokan dari UMKM Mai saya. Yang pertama, UMKM Mai saya itu membeli kain di toko kain. Kemudian kain tersebut dijahit dengan menggunakan mesin jahit sendiri milik UMKM Mai saya. Tidak dijahit di konveksi, tetapi dijahit secara mandiri. Kemudian setelah dijahit sesuai dengan desain yang telah dibuat, baju yang telah jadi kemudian didistribusikan melalui media sosial. Media sosialnya itu yaitu ada dari TikTok, Instagram, Lazada, dan Shopee. Kemudian konsumen bisa membeli produk dari UMKM Mai saya dari platform yang tersedia dari media sosial tersebut. Kemudian untuk persediaannya, UMKM Mai saya membutuhkan kain sekitar 10-20 meter per minggunya untuk memproduksi baju. Persediaan kain yang dimiliki UMKM Mai saya saat ini adalah 10-20 meter per harinya, atau dikali 7 hari menjadi kurang lebih 70-175 meter untuk
persediaan selama 1 minggu. UMKM saya juga memiliki stok setengah jadi pada proses produksi baju. Namun tidak dijelaskan berapa banyak persediaan setengah jadi yang dimiliki. UMKM saya melakukan pembelian kain setiap seminggu sekali untuk memenuhi kebutuhan produksinya, yaitu sekitar 10-15 pieces baju. Untuk keberadaan persediaan kain yang cukup harus dijaga agar tidak kelebihan persediaan yang akan membebani UMKM saya untuk kedepannya. Selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjadwalan di UMKM saya. Jadi penjadwalan apa aja yang ada di UMKM saya itu ada jam kerja dan juga prosesnya. Jam kerjanya itu 1-2 hari dengan prosesnya itu mendesain baju. Jadi mendesain bajunya itu satu baju itu bisa jadi 1-2 harian. Dan untuk pemilihan bahan itu pasti 1 hari ya, karena 1 hari pun beres, bahkan berjam aja udah beres gitu. Terus pemotongan kain itu juga sama 1-2 hari, dan itu enggak satu baju sebenarnya. Kalau pemotongan kain itu bisa lebih dari satu baju. Untuk penjahitan 1-2 hari, karena memang kalau menjahit itu satu baju itu bisa sampai 2 hari teman-teman. Nah, setelah itu ada penyambungan bagian-bagian, ini juga sama ya, 1-2 harian. Untuk satu bajunya itu bisa sampai 2 hari juga, tergantung desainnya gitu ya, rumit ataukah tidak. Setelah itu ada penambahan aksesorisnya, itu cukup 1 hari aja, kayak kayak nambahin manik-manik gitu ya, atau kancing baju itu hanya hitungan jam aja udah beres gitu. Setelah itu penyelesaian akhirnya 1 hari. Jadi sekitar mendesain baju itu 1 minggu ya, 1 minggu bisa sampai beres. Itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan apa yang ada di saya itu pemeliharaannya. Saya melakukan pemeliharaan rutin dengan cara membersihkan alat kerja yang telah digunakan. Karena saya itu termasuk UMKM kecil, UMKM menengah, cuman kecil gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh masih mempunyai satu mesin dan juga satu pekerja di bagian produksi. Jadi untuk pembersihan dan pemeliharaan rutinnya itu bisa kondusif gitu ya. Dan juga menyusun kembali alat kerja pada tempatnya, dan bagian kantor pun masih hanya 3 orang ya teman-teman. Jadi cukup kondusif lah dengan SDM yang sedikit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis. Nah, dari tinjauan umum, UMKM Busana Muslim menghadapi tantangan dalam mengembangkan cabang toko yang lebih besar karena kekurangan sumber daya manusia atau SDM dan modal. Nah, dari kebutuhan sumber daya manusia itu, untuk mengatasi kekurangan dari SDM itu, langkah-langkah berikut yang dapat diambil sesuai dengan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah membuat gambaran tentang kualifikasi dan keahlian yang diperlukan dalam masing-masing bidang tersebut. Dan yang kedua, mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia dalam jaringan bisnis dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk merekrut individu dengan keahlian yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu mempertimbangkan kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan, menawarkan program terkait menjalin kemitraan untuk mencari calon tenaga kerja yang berkualitas. Dan yang keempat, kita bisa melakukannya dengan cara pelatihan dan pengembangan keterampilan internal bagi karyawan yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dari kendala dari peningkatan modal. Nah, dari peningkatan modal ini kita mendapatkan solusi untuk yang diperlukan membuka cabang toko yang lebih besar untuk produk saya ini. Nah, beberapa opsi pendekatan berikut dapat dipertimbangkan untuk bisa menambahkan modal dari UMKM tersebut. Yang pertama yaitu mencari investor atau mitra strategi yang tertarik dengan bisnis busana muslim dan memiliki kemampuan finansial untuk berinvestasi. Dan yang kedua, mengajukan proposal bisnis yang komprehensif kepada lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku atau produsen untuk mendapatkan dukungan modal dalam bentuk kemitraan atau pembiayaan barang. Keempat, bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal dengan mengidentifikasi area penghematan yang memungkinkan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke pembukaan cabang toko. Nah, selanjutnya lagi yaitu dari
pengembangan rencana operasional dari UMKM saya bisa diikuti pada tahap ini. Yang pertama itu kita perlu disusun rencana operasional yang terperinci untuk membuka cabang toko yang lebih besar. Nah, langkah-langkahnya yaitu ada yang dapat diambil meliputi menetapkan tujuan yang spesifik untuk mengukur kinerja yang diharapkan dari cabang toko baru, dan yang kedua merencanakan struktur organisasi dan mengidentifikasi peran serta tanggung jawab yang diperlukan dalam operasional cabang. Dan yang ketiga menentukan kebutuhan inventaris, peralatan, infrastruktur yang diperlukan untuk cabang baru. Yang keempat, membuat proyeksi anggaran untuk memperkirakan biaya operasional dan pendapatan yang diharapkan. Dan yang kelima, bisa menentukan strategi pemasaran dan promosi untuk mendukung peluncuran dan pertumbuhan cabang baru. Nah, penjelasan tersebut yaitu hasil analisis dari riset operasi pada UMKM saya. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.